Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Hafiz Alwan Divo, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah literasi komputasi yang dibimbing langsung oleh dosen Pak Tubagus Raffi mengenai artificial intelligence. Di sini saya akan membahas salah satu produk AI yaitu ChatGPT. Oke. Oke. Untuk yang pertama, di sini saya akan memulai dari pengertian ChatGPT itu sendiri. ChatGPT ini merupakan kependekan dari Chat Generative Pre-trained Transformer, yaitu sebuah language models alami yang dilatih menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI yang disebut transformers oleh OpenAI. ChatGPT adalah sistem AI yang dirancang untuk melakukan percakapan dengan manusia secara alami dan membantu pengguna dengan berbagai tugas yang berkaitan dengan bahasa seperti terjemahan, ringkasan, dan generasi teks. Model ini dapat memahami bahasa manusia, menjawab pertanyaan, memberikan saran, dan bahkan menghasilkan teks baru berdasarkan input penggunanya. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan cara kerja ChatGPT. Model bahasa alami ini bekerja dengan memproses input teks dan menghasilkan output teks yang sesuai dengan konteks dan maksud pengguna. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah umum bagaimana ChatGPT bekerja. Oke, untuk yang poin pertama di sini ada tokenization. Di sini ChatGPT memecah input teks ke dalam potongan-potongan kecil yang disebut token. Token ini kemudian diatur sedemikian rupa untuk membentuk sebuah representasi numerik yang dapat diproses oleh model. Kemudian selanjutnya ada embedding. Model kemudian mengubah setiap token ke dalam representasi numerik vektor yang mencerminkan makna kata dalam suatu konteks. Setelah itu ada pengertian dari konteks itu sendiri. Kecerdasan buatan ini kemudian memahami konteks input pengguna, termasuk topik yang dibahas dan kata-kata yang digunakan. Selanjutnya, di sini terdapat prediksi. Model kemudian menghasilkan output teks berdasarkan konteks dan input pengguna yang diberikan dengan cara memprediksi kata-kata berikutnya yang paling mungkin muncul berdasarkan konteks dan informasi sebelumnya. Kemudian ada generate. Setelah prediksi kata-kata berikutnya, model kemudian menghasilkan output teks yang lengkap yang terdiri dari urutan kata-kata yang dipilih. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi ChatGPT. ChatGPT ini memiliki berbagai fungsi yang berguna bagi pengguna. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, fungsi ChatGPT ini membantu dalam percakapan. ChatGPT dapat membantu pengguna dalam percakapan seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, bahkan mengajukan pertanyaan balikan. Misalnya saat kita menuliskan sebuah pertanyaan atau perintah untuk mencari informasi tertentu. Ia akan menanyakan detail yang diperlukan. Dengan begitu jawaban yang diberikan akan akurat sesuai apa yang kita inginkan. Di sini kita bisa memberi input dalam bahasa apapun karena ChatGPT dapat mengenali semuanya termasuk bahasa-bahasa asing selain bahasa dari bahasa Inggris, tapi akan lebih optimal jika kita memberi input dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk poin nomor 2 di sini ada penerjemahan. Fungsi selanjutnya ini membantu dalam menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain.
membantu kita untuk berkomunikasi dalam bahasa yang tidak kita kuasai. Fungsi ini dapat dimunculkan berkat kemampuannya membaca data dan belajar dari kumpulan data-data tersebut. Selanjutnya, ada ringkasan. ChatGPT dapat membantu dalam merangkum teks panjang menjadi teks yang lebih singkat dan mudah dipahami. Lebih spesifik lagi, kita bisa meminta tools ini untuk hanya meng-highlight bagian-bagian tertentu dari suatu naskah. Ia juga bisa mengubah gaya penulisan ringkasan dari versi aslinya sesuai yang kita inginkan. Kemudian, untuk poin nomor 4, di sini ada text generation. Di sini, text generation ini membantu dalam menghasilkan teks baru berdasarkan input pengguna, seperti menulis esai, artikel, atau bahkan cerita. Saat ini, fungsi ini yang paling banyak dibicarakan. Banyak content creator seperti jurnalis, blogger, sosial media spesialis, hingga digital marketer seperti kita yang memulai memanfaatkan tools kecerdasan buatan ini. Sebagai contohnya, dalam membuat copywriting, konten-konten marketing untuk sosial media, email, landing page, dan lain sebagainya menggunakan bantuan ChatGPT. Kemudian, untuk fungsi yang selanjutnya yaitu di sini ada chatbot. ChatGPT dapat digunakan sebagai chatbot yang dapat menjawab pertanyaan dan menangani permintaan dari pelanggan atau pengguna. Kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk menu live chat di dalam website bisnis kita. Kita juga bisa menggunakan bot ChatGPT di Telegram untuk menggantikan fungsi customer service dalam bisnis kita sendiri. Kemudian untuk fungsi yang terakhir di sini ada analisis sentimen. ChatGPT dapat digunakan untuk menganalisis sentimen dari teks yang diberikan, seperti apakah teks tersebut positif, negatif, atau netral. Fungsi ini cocok diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, termasuk untuk kebutuhan marketing itu sendiri. Misalnya, mempelajari karakteristik email yang paling banyak meraih open rate dan conversion rate, atau artikel blog dengan dwell time paling tinggi. Kemudian, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan ChatGPT. Untuk langkah yang pertama, kita mencari platform yang mendukung ChatGPT, seperti situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan chatbot. Salah satunya adalah platform chatbot yang disediakan oleh OpenAI. Seperti itu. Kemudian, mulai percakapan dengan ChatGPT dengan mengirim pesan pertama. Anda bisa menanyakan apa saja yang ingin kita tanyakan. Seperti itu. Kemudian setelah menerima pesan, ChatGPT ini akan mencoba memahami pertanyaan kita dan memberikan jawaban yang sesuai. Jawaban dapat berupa teks atau informasi lain yang relevan dengan pertanyaan kita. Kemudian, slide selanjutnya, jika jawaban yang ditunjukkan kurang jelas atau tidak memuaskan, coba untuk memberikan informasi tambahan atau mengajukan pertanyaan lain untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik. Kemudian terus berinteraksi dengan ChatGPT dan eksplorasi fitur-fiturnya untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Kita juga dapat mengunjungi situs web atau forum pengguna untuk mencari tips dan panduan lebih lanjut. Namun, perlu diingat bahwa ChatGPT hanyalah mesin dan mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang akurat atau memuaskan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa informasi dari sumber yang dapat dipercaya sebelum mengambil keputusan berdasarkan jawaban yang kita peroleh. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai AI, produk AI, yaitu salah satunya ChatGPT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, Bapak Tubagus Raffi. Sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.